Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernasari, Prodi PGSD semester 6, MK Pendidikan IPS 2, dosen pengampu Ibu Yeni Sulaiman, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait penjajahan di Indonesia serta akibatnya dan menguraikan hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, langsung saja kita langsung ke materinya. Penjajahan di Indonesia serta akibatnya dan menguraikan hak asasi manusia dan demokrasi. Penjajahan di Indonesia serta akibatnya. Faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Terdapat dua penyebab umum di tangannya para penjajah ke Indonesia, yaitu faktor eksternal dan internal. Selanjutnya di sini ada faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa hingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang. Dari faktor eksternal meliputi yang pertama, perkembangan dan keyakinan dan kebenaran ajaran Kopernikus atau bahwa bumi itu bulat tidak datar. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renais Eropa atau berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Yang terakhir, semangat Reconquista atau perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka. Selanjutnya di sini ada faktor internal meliputi yang pertama, kontak berhubungan perdagangan niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan monopoli. Yang kedua, penghasil rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga, belum adanya sifat persatuan dari kesatuan ke daerah mesti kental. Selanjutnya di sini ada karakteristik para penjajah. Pada dasarnya setiap penjajah mempunyai karakteristik yang sama, yakni memperdaya masyarakat untuk adu domba, terpecah belah, selanjutnya dikuasai. Yang pertama di sini ada Inggris. Maksud kedatangan negara Inggris karena ingin mengadakan ekspansi karena kemajuan teknologinya akibat dari revolusi industri. Motivasi Inggris mengadakan ekspansi dilatar belakangi oleh maksud mencari daerah pemasaran hasil industri. Yang kedua ada Belanda. Datangnya Belanda di Nusantara dilatar belakangi oleh maksud mencari daerah rempah-rempah sendiri akibat dari ditutupnya pusat perdagangan di Lisabon oleh Portugis, sehingga ekspansi Belanda sampai ke daerah Maluku. Akibat penjajahan di sini ada tiga. Yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang politik dan teknologi, yang ketiga bidang sosial budaya. Apa sih itu hak asasi manusia dan demokrasi? Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM, hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Selanjutnya di sini ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang selanjutnya di sini ada contoh HAM dan demokrasi. Yang pertama ada contoh HAM, hak mendapatkan perlakuan yang sama, hak hidup bersama seperti orang lain, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan. Yang terakhir ada hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada contoh demokrasi. Yang pertama ada pemilihan umum, yang kedua tidak bersikap rasis atau pilih kasih, yang ketiga memberikan usul saat rapat, yang selanjutnya parlementer, dan yang terakhir terpimpin. Yang selanjutnya di sini ada pelanggaran HAM. Yang pertama pembantaian Rewa Gede oleh Belanda 9 Desember 1945. Yang kedua kasus pembunuhan Munir atau merupakan aktivis HAM. Munir lahir 8 Desember 1965, meninggal 7 September 2004 dalam pesawat Garuda. 3. Pembunuhan aktivis buruh wanita Marsina. 4. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Selanjutnya peristiwa Tanjung Priuk 1984. Yang terakhir penembakan misterius Petrus. Tahukah kalian tugas mahasiswa sebagai agen of change? Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme pada mahasiswa dengan cara 1. Merefleksikan sejarah dengan cara apatilah sejarah, baik itu dengan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah yang menjadi simbol perjuangan bangsa. 2. Melalui upacara bendera setiap hari Senin sehingga jiwa nasionalisme semakin besar. 3. Memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. Dengan memperkenalkan budaya keragaman bangsa, membuat generasi muda akan merasa beruntung telah dilahirkan di Indonesia. 4. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mengajarkan generasi muda tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, taat terhadap aturan negara, dan juga sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme. 5.
melalui pengenalan tokoh sejarah. Tokoh sejarah juga bisa menjadi media untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa. Keenam, memakai dan mencintai produk-produk hasil dalam negeri. Kedua, menumbuhkan kepekaan sosial. Saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi yang belum usai. Hal tersebut tentu sangat berdampak pada berbagai aspek, tak terkecuali bagi masyarakat, sehingga sikap kepekaan sosial merupakan hal penting dan berarti di tengah pandemi saat ini. Cara menumbuhkan sosial yang pertama adalah membuka hati pada keadaan sekitar. Mengasah rasa empati tidak bisa dilakukan bila kamu tidak mencoba untuk membuka hatimu terlebih dahulu, sebab dorongan hati memiliki andil dalam menciptakan kepekaan dan rasa empati dalam dirimu. Kedua, memahami emosi pribadi. Agar bisa memahami emosi orang lain, kamu sebagai manusia tentu pernah merasakan berbagai gejolak emosi dalam diri, seperti perasaan senang, marah, stres, dan lain sebagainya. Ada baiknya kalau kamu jadikan pengalaman tersebut untuk mencoba memahami dan merasakan perasaan yang sedang dialami oleh orang lain. 3. Mencoba peduli pada lingkungan sekitar. Empati merupakan kemampuan dalam memahami dan merasakan emosi yang sedang dialami oleh orang lain, serta tahu cara memberi respon sesuai apa yang orang lain harapkan. Thank you. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.